kembali lagi di channel Seputaran Jawa. Untuk video kali ini kita akan menampilkan legenda terjadinya Dukuh Desa Mbirit bersama narasumber kita, Pak Gitno. Monggo Pak, langsung saja, bagaimana sih ceritanya legenda Desa Mbirit itu? Terima kasih waktu yang telah diberikan pada diri kami. Saya akan menceritakan legenda terjadinya Dukuh Mbirit yang sekarang menjadi Desa Mbirit. Hal ini ada dasarnya karena legenda ini tercatat, disimpan di Desa Mbirit. Saya hanya akan memberikan pencerahan kepada Anda semua agar bisa lebih mengetahui legenda Dukuh Mbirit yang sekarang jadi Desa Mbirit. Awal mulanya demikian. Orang yang pertama kali berdomisili di Pamidangan yang sekarang disebut Pamidangan Desa Mbirit adalah Ki Cembirit dan Nyi Cembirit. Ki Cembirit. Saat itu kedua-duanya ini termasuk orang Jawa bilang orang yang kinacek dengan orang-orang lainnya. Maka tidak heran Ki Cembirit dan Nyi Cembirit banyak pengikutnya saat itu. Mereka hilir mudik berdatangan untuk mendapatkan, bisa dikatakan, nasihat, untuk mendapatkan, bahasa Jawanya, ngalap berkah, untuk mendapatkan petuah untuk pegangan hidup saat itu. Maka pengikutnya luar biasa. Karena banyak pengikutnya, di sebelah Pamidangan Mbirit itu muncul pasar Mbirit. Dengan demikian Pamidangan Desa Mbirit ini lebih kayaknya pasar, rame sekali. Itu pada kala itu, Pak. Pada kala itu di sini masih, kalau zaman dulu itu teman-teman, hutan lah, belantaran. Nah, di Dukuh Mbirit itu ada Nyi Cembirit sama Ki Cembirit sama Nyi Cembirit. Ini dokumen yang disimpan di Desa Mbirit. Nah, ini fotokopi ya. Untuk aslinya, Pak, di Desa Mbirit. Nah, untuk aslinya Arsip. tersimpan di Desa Mbirit, diarsipkan di Desa. kantor kelurahan Desa Mbirit. Ngapunten, Pak. Monggo. Boleh dilanjutkan Pak ceritanya? Oke. Tadi. Nah, setelah banyak pengikutnya, Ki Cembirit dan Nyi Cembirit meninggalkan Pamidangan Mbirit menuju ke Dukuh Njeblok, Desa Njimbung. Karena asal mula Ki Cembirit adalah dari Njeblok, Dukuh Desa Njimbung, Kecamatan Kalikotes. Konon ceritanya di Dukuh Njeblok ini tanah perdikan, tanah milik Keraton Surakarta. Menurut orang saat itu, memang Ki Cembirit ini terah dari Surakarta. Namun tidak ada, sampai sekarang tidak ada arsipnya, sampai sekarang tidak ada catatannya. Ini hanya berkembang dari mulut ke mulut sampai saat ini. Ki Cembirit, Nyi Cembirit akhirnya dimakamkan di Dukuh Njeblok. Sekarang makamnya masih layak untuk didokumentasikan. Setelah itu Pamidangan Mbirit yang telah ditinggalkan oleh Ki Cembirit,
Nyi Cembirit tetap jadi rame. Sasaran para pengikutnya Ki Cembirit, Nyi Cembirit. Di tempat pamidangan ini untuk mengungkapkan permohonan baik untuk anak yang sakit, baik untuk tanam tuwuh. Tanam tuwuh itu artinya pertanian. Untuk Rajakaya itu memelihara hewan. Semuanya ini bermuara ke pamidangan Desa Mbirit memohon Ki Cembirit, Nyi Cembirit agar keluarganya sehat, agar pertaniannya bebas dari hama dan hasilnya baik, agar yang berusaha, bakul dan lain sebagainya bisa berjalan lancar, agar yang memelihara hewan dan lain sebagainya lepas dari penyakit. Semuanya ini dimohonkan di pamidangan Mbirit dengan perantaraan Ki Cembirit, Nyi Cembirit. Manakala nanti permohonannya berhasil, ungkapan syukur menampilkan cokean saat itu. Ucapan syukur menampilkan cokean saat itu. Masih sekarang, hal itu masih diyakini oleh warga masyarakat Mbirit bagi orang-orang yang sekarang ini usianya lebih dari setengah abad. Masih meyakini hal seperti itu. Kalau dulu kan Mbirit itu kan Dukuh ya Pak. Ya. Sekarang kan gampangannya jadi kelurahan. Jadi kelurahan. desa. Desa Mbirit. Pusat pemerintahan Desa Mbirit ada di Dukuh Mbirit. Ya. Cerita seperti itu sampai sekarang jadi masih berlanjut ngoten nggih. Masih berlanjut. Itu padahal jaraknya sudah ratusan tahun mungkin, teman-teman. Di samping itu ada tradisi yang berkembang bahwasanya setiap hasil panen diadakan ruah rasul. Ruah rasul istilahnya apa tadi? Bersih desa. Bersih desa. Dari berbagai penjuru di wilayah Desa Mbirit yang ikut adalah kuli kenceng. Bahasa Jawanya kuli kenceng itu orang yang mempunyai tanah persawahan. Itu saat itu mengadakan ruah rasul, bersyukur bahwasanya hasilnya tetanen bisa berhasil dengan baik. Rasa syukur diwujudkan dengan satu kesenian, cokean, seharian mulus, seharian sentuk, bertempat di pamidangan Desa Mbirit. Sore hari jam 4 sampai larut malam diadakan kenduri bersama-sama untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bertempat di pamidangan Desa Mbirit. Selanjutnya malamnya diadakan pertunjukan wayang kulit semalam sentuk. Mesti dengan mengambil lakon malinge Drajit, dengan satu harapan Desa Mbirit ini terlepas dari pencurian baik di siang bolong atau di malam hari. Ternyata itu terbukti. Saya sudah usia 68 tahun. Mbirit belum pernah saat itu ada pencurian. Setelah Ki Cembirit, Nyi Cembirit meninggalkan tempat ini jadi rame. Ada satu cerita bahwasanya Bupati Semarang Sunan Kalijogo mendapatkan perintah dari Sunan Kalijogo untuk meninggalkan kota Semarang. Akhirnya Ki Pandanaran, Nyi Pandanaran menurut perintah Sunan Kalijogo menuju ke Tembayat. Nah, dalam rangka perjalanannya dari Semarang menuju Tembayat,
itu istirahat di Pamidangan Birit, bekas domisili Ki Cembirit dan Nyi Cembirit. Karena itu rame, dengan sendirinya Ki Pandanaran, Nyi Pandanaran istirahat sejenak di situ. Di situ menambah ramenya, menambah semaraknya Pamidangan Desa Birit ini yang di sebelahnya Pasar Birit. Nah, setelah itu Ki dan Nyi Pandanaran meninggalkan tempat menuju ke Tembayar. Dengan berjalannya waktu, Pasar Birit pindah ke Wedi. Alasan keamanan, karena waktu itu Belanda berada di Dukuh Tegalrejo, Desa Sembung. Untuk mengamankan pasar itu, Pasar Birit pindah di Wedi, yang sekarang menjadi Pasar Wedi. Kalau saya bisa mengutarakan, Pasar Wedi itu embrionya dari Pasar Birit saat itu, saat Ki Cembirit dan Nyi Cembirit berdomisili di Dukuh Birit. Nah, setelah itu warga masyarakat Birit dan sekitarnya tetap antusias, tetap yakin bahwasanya Pamidangan Birit itu ada tuahnya, karena pernah yang berdomisili di situ orang yang pertama di Birit yaitu Ki Cembirit dan Nyi Cembirit. Jadinya sampai saat ini tetap karomahnya masih ngoten nggih. Sampai saat ini masih. Sampai saat ini masih diyakini hal seperti itu. Kalau saya bisa mengaturkan, setiap ada kontestasi pemilihan kepala desa, mereka-mereka yang ingin mencalonkan kepala desa, mau tidak mau mesti tidur di situ. Di makamnya apa di Pamidangan? Pamidangan. Mesti tidur di situ. Mesti menengok makam Ki Cembirit, Nyi Cembirit dijeblok, pasti itu. Sampai saat ini yang diyakini oleh orang-orang di sini, ini zaman milenial, orang yang akan mencalonkan kepala desa Birit mesti tidur di Pamidangan Birit, mesti nyekar. Tidak lupa minta doa restu ngoten nggih. Nah, istilahnya memohon kepada Allah lewat perantaraan Nyi Cembirit dan Ki Cembirit dan Nyi Cembirit. Sampai saat sekarang oleh warga masyarakat Birit, manakala ada kontestan pilihan kepala desa, siapa yang akan mencalonkan pasti nyekar di Pamidangan, nyekar di makam Ki Cembirit, Nyi Cembirit di jeblok. Bahkan kadangkalanya tidur di situ. Semuanya ini hanya memohon karomah dari petilasan Ki Cembirit, Nyi Cembirit dan Ki Cembirit, Nyi Cembirit yang dimakamkan di jeblok. Insya Allah disuyuti oleh warga masyarakat Birit dan sekitarnya. Karena apa? Saat itu Ki Cembirit, Nyi Cembirit disuyuti warga sekitar itu. Ini nuansanya seperti itu. Cikal bakalnya. Ya, cikal bakalnya. Ini karomahnya seperti itu, untuk barokah seperti itu. Nah, selanjutnya keberadaan Pamidangan Birit ini porak-poranda karena gempa. Gempa tahun 2006. Nah, iya, oleh sebab itu sekarang oleh pemerintah Desa Birit direncanakan mau dipugar kembali, karena 2 tahun ini terdampak virus corona. Nah, anggarannya belum mencukupi, maka mesti nanti akan dipending. Nah, untuk
untuk melestarikan Pamidangan ini, Desa Ambirit saat sekarang sudah membuat tugu tani yang ada di lokasi masuk Desa Ambirit. Tugu Tani itu kan apakah ada unsur sejarahnya dari? Nah, Tugu Tani itu ada unsur sejarahnya, masalahnya terkait dengan Ruah Rasul. Saat itu kan warga masyarakat ini yang diandalkan masalah pertanian. Hasil bumi. Nah, hasil bumi. Maka untuk mengabadikan itu, Desa Ambirit membuat Tugu Tani yang sekarang dipasang area masuk Desa Ambirit. Dan di Tugu Tani itu ditulis sejarah terjadinya Dukuh Ambirit yang sekarang menjadi Desa Ambirit. Ini awal mula akan membangun Pamidangan Desa Ambirit. Nanti tempatnya bisa dilihat. Oh, siap. Pak, untuk melengkapi yang Bapak ceritakan tadi, bolehkah kami diantar ke tempat-tempat yang diceritakan tadi? Mari. Seperti Pemindangan, Tugu Tani, makam yang ada di Jeblok. Yuk, mari kita bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Yuk, kita antar. Siap. Ayo teman-teman. Kita jalan. Let's go. Let's go.